Legenda Si Pitung. Jakarta saat ini menjadi pusat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta masuk ke dalam wilayah administrasi khusus yang bernama Daerah Khusus Ibu Kota. Kota yang juga dikenal sebagai nama Betawi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Dahulu, Jakarta bernama Sunda Kelapa. Kota ini menjadi tempat pertama kali datangnya Belanda di Nusantara, sehingga membuat Jakarta memiliki banyak cerita sejarah yang berkaitan dengan perjuangan melawan penjajah. Salah satu cerita sejarah yang melegenda dari Jakarta adalah Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu pahlawan yang berani melawan penjajahan Belanda. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak dalam cerita berikut. Si Pitung lahir di kampung Rawabelong. Ayah Si Pitung bernama Abah Piun dan ibunya bernama Nyak Pinah. Ketika Si Pitung lahir, Jakarta masih bernama Batavia dan sudah ratusan tahun dijajah oleh Belanda. Pitung tumbuh menjadi anak yang setiap hari menyaksikan kekejaman penjajahan Belanda terhadap masyarakat Batavia. Ketika sudah tumbuh remaja, ayahnya berharap Si Pitung menjadi anak yang berbudi baik. Karena itu ayahnya mengirim Si Pitung belajar di pondok pesantren Haji Naipin di Kemayoran. Selama di pondok pesantren, sehari-hari Si Pitung belajar mengaji. Haji Naipin dengan sabar mengajari Si Pitung mengaji. Si Pitung termasuk anak yang cerdas, sehingga cepat menguasai pelajaran yang diberikan oleh Haji Naipin. Selain mengaji, Si Pitung juga belajar silat. Selain pintar mengaji, Si Pitung ternyata juga mumpuni dalam pencak silat, sehingga Haji Naipin sangat menyayanginya. Setelah beberapa tahun menjadi santri Haji Naipin, Si Pitung pun pulang ke kampung halamannya. Abah Haji, terima kasih selama ini sudah bersedia mendidik Aye di pesantren ini. Sekarang Aye mohon pamit untuk kembali ke kampung halaman. Pitung, sudah menjadi kewajiban Aye membagi ilmu pada siapa saja yang mau belajar. Nah, sekarang pulanglah kamu ke kampung halaman. Amalkan ilmu yang kamu dapatkan di sini untuk kepentingan masyarakat di sekitarmu. Dan jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Salam Aye untuk orang tuamu ya. Sesampainya di rumah, Si Pitung disambut dengan makanan yang sangat enak. Maklum saja, selama menjadi santri, Si Pitung tidak pernah memakan makanan yang enak. Kehidupan di pesantren memang selalu sederhana dan banyak prihatin agar para santri memiliki kepribadian yang kuat. Selama di rumah, Si Pitung rajin membantu babehnya. Setiap hari, Si Pitung mengembalakan kambing ke daerah yang banyak rumputnya. Sedangkan ayah Si Pitung setiap harinya berjualan buah-buahan di pasar Tanah Abang. Suatu hari, Si Pitung disuruh babehnya menjual kambing ke pasar Tanah Abang. Pitung, badan babe agak kurang enak. Lu jual 2 ekor kambing ke pasar Tanah Abang sono ya? Beres, Beh. Tapi ingat, lu jual harganya jangan terlalu murah ya. Tentu saja, Beh. Setelah menjual 2 ekor kambingnya di pasar Tanah Abang, Si Pitung segera pulang dan memasukkan uangnya di kantong celana. Namun dalam perjalanan pulang, Si Pitung dicegat oleh 3 orang preman. Hei, siapa namanya lu? Nama Aye Pitung, Bang. Rumah lu di mana? Di Rawabelong, Bang. Ya udah, pulang sono. Tanpa disadari Si Pitung, uangnya hasil menjual 2 ekor kambing telah diambil oleh salah satu komplotan preman tersebut. Sesampainya di rumah, babeh Si Pitung sudah menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Tung, gimana hasil jual kambingnya? Dapat harga bagus kan? Beres, Beh. Ini duitnya. Si Pitung tiba-tiba bingung uangnya tidak ada. Lu kenapa jadi bingung begitu? Waduh, Beh. Kayaknya Aye kecopetan. Ntar Aye cari dulu pencopetnya. Si Pitung pun menemukan para pencopet masih ada di tempat semula. Hei kalian, lebih baik kalian kembalikan duit gue. Kalian jangan pura-pura tidak tahu. Kalian kan yang nyopet duit gue. Para preman tersebut tetap tidak mau mengaku.
Dan akhirnya, tidak pakai lama, si Pitung segera menyerang mereka. Hanya dalam beberapa jurus, ketiga gerombolan preman tersebut sudah terkapar dan tidak bisa melawan lagi. Awas lulu Pade, jangan macam-macam sama anak rawa belong. Si Pitung segera pulang sambil membawa uangnya hasil menjual kambing. Besoknya, ketika sedang menggembala kambingnya, si Pitung tiba-tiba didatangi oleh 3 orang preman yang mencopetnya kemarin. Mau apa kalian kemari? Kita mau minta maaf bang, yang soal kemarin. Nama lu siapa? Nama Aye Rais bang. Aye Jiih bang. Oh iya Jepul bang. Jadi gini bang, kita nih mau ngajakin abang kerjasama. Kerjasama bagaimana? Iya, Bang Pitung gabung sama kita. Terus kita nyopet aja di pasar-pasar. Masya Allah, keterlaluan memang kalian ini. Kalian ini masih muda, badan kuat, malah jadi copet. Yang kalian copet pun juga orang miskin, yang sehari-hari sudah hidup menderita karena dijajah Belanda. Seharusnya kalian membantu orang-orang miskin itu, bukan malah nyopet duit mereka. Rais dan teman-temannya saling berpandangan. Bang, hidup kami pun udah miskin. Sehari-hari aja untuk makan susah. Kami mencopet karena kemiskinan. Kalau tidak miskin, kami tidak akan nyopet. Jadi, gimana bisa? Kami harus bantu orang-orang miskin itu. Si Pitung menyuruh mereka mendekat dan membisikkan sesuatu. Rais, Jiih, dan Jebul saling berpandangan. Baik bang, kami setuju. Asal Bang Pitung yang memimpin. Sebenarnya, apa yang dibisikkan si Pitung kepada 3 orang kawanan pencopet tersebut? Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, terlihat si Pitung dan 3 orang pencopet yang sudah menjadi anak buahnya merampok rumah seorang pejabat Belanda. Si Pitung dan teman-temannya mengambil harta benda pejabat Belanda itu. Si Pitung dan teman-temannya ternyata tidak menikmati hasil rampokan tersebut. Mereka justru membagikan harta rampokan tersebut kepada rakyat miskin. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan teman-temannya merampok pejabat Belanda maupun orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Akibatnya, si Pitung dan teman-temannya menjadi buronan tentara Belanda. Setiap hari, ratusan tentara Belanda melakukan patroli di Batavia untuk memburu si Pitung dan teman-temannya. Si Pitung dan teman-temannya mulai terlacak oleh tentara Belanda. Suatu hari, tentara Belanda berhasil menemukan persembunyian Jebul. Tentara Belanda langsung menembaknya. Jebul pun tewas seketika. Giliran Jiih yang kepergok tentara Belanda. Jiih pun tewas oleh tembakan tentara Belanda. Rais akhirnya juga tewas di tangan tentara Belanda. Si Pitung pun akhirnya ditemukan oleh tentara Belanda. Tidak menunggu lama, terdengar suara tembakan. Namun si Pitung ternyata memiliki ilmu kebal. Tidak satupun peluru berhasil menembus tubuh si Pitung. Hei lu tentara Belanda, bilang sama komandan lu, gue si Pitung, anak rawa belong. Kagak takut sama kalian. Bilang sama orang-orang Belanda teman lo itu, selama mereka masih di sini, gue akan terus ngasih pelajaran ke mereka. Kabar tentang si Pitung yang punya ilmu kebal membuat nyali tentara Belanda menjadi ciut. Mereka tidak berani keluar dari markasnya. Akhirnya, kelemahan ilmu kebal si Pitung ketahuan. Seseorang yang menjadi antek Belanda membocorkan rahasia tersebut. Tentara Belanda segera menyiapkan senapan berisi peluru emas. Perjuangan si Pitung membela kaumnya dari penjajahan Belanda berakhir sudah. Si Pitung tewas oleh tembakan tentara Belanda yang menggunakan peluru emas. Masyarakat Jakarta sampai sekarang tetap mengingat kisah perjuangan si Pitung dan teman-temannya. Setelah meninggal, si Pitung dimakamkan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Makam si Pitung masih ada sampai sekarang. Sedangkan sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal si Pitung di daerah Kampung Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara,
dijadikan sebagai museum kebaharian untuk mengingat perjuangan si Pitung melawan penjajahan Belanda. Cerita rakyat dari Betawi berjudul Legenda Sepasang Pendekar Kemayoran. Pada zaman dahulu, saat Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda, hiduplah seorang keturunan Tionghoa bernama Babah Yong. Beliau tinggal di daerah Kemayoran. Pada suatu hari, Babah Yong dirampok. Kejadian itu mengagetkan seluruh warga Kemayoran. Bagaimana bisa kerampokan? Aku juga tidak tahu. Kejadian itu segera ditangani oleh pihak keamanan. Lurah Kemayoran dan pemerintah Belanda yang saat itu bernama Tuan Ruis datang ke rumah Babah Yong. Tuan Ruis mencermati jejak perampok. Ia menuduh seseorang sebagai tersangka. Saya tahu ini perbuatan siapa. Tangkap Asni. Saya yakin ini perbuatannya. Sang lurah kaget. Ia sedikit tidak yakin. Namun ia tidak bisa membantah perintah Tuan Ruis. Baik, Tuan Ruis. Asni merupakan seorang pemuda yang gagah berani. Ia sangat terkenal di Kemayoran. Asni memiliki sifat yang tegas, sehingga sering dianggap sebagai pembangkang pihak Belanda. Bahkan, Asni dalam kehidupan sehari-harinya tidak menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah Belanda sama sekali yang bertugas di kampungnya. Itulah yang membuat Tuan Ruis menuduh Asni sebagai pencurinya. Pagi itu, saat Asni sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba Pak Lurah dan anggota OPAS tiba di rumah Asni. Ada keperluan apa ya, Pak? Tanpa jawaban, Asni langsung ditangkap. Apa salah saya, Pak? Tuan Ruis mengatakan bahwa kamulah pencuri di rumah Babah Yong. Tapi, Pak, saya semalam di rumah. Pembelaan Asni sia-sia. Tangan Asni diborgol dan dibawa pergi oleh anggota OPAS. Setelah tiba di kantor OPAS, Asni diberikan pertanyaan yang tidak ada henti-hentinya. Saya sudah berkata jujur, bukan saya pencurinya. Saya berada di rumah malam itu. Sudah, jangan mengelak. Asni menjawab semua pertanyaan tanpa rasa takut, karena ia merasa ia tidak melakukan kejahatan itu. Sudah saya katakan, jawabannya adalah sama. Saya tidak melakukan itu. Saya di rumah sepanjang malam. Kali ini Asni berbicara dengan nada tinggi sambil memukul meja. Raut wajah Asni terlihat merah seperti menahan marah. Para tetangga Asni menyusul ke kantor OPAS Kemayoran. Ia berteriak di luar kantor. Lepaskan Asni. Kami semua bersaksi. Dia berada di rumah semalam. Ya, benar. Asni tidak bersalah. Lepaskan Asni. Karena tidak ada bukti bahwa Asni yang melakukannya, akhirnya Asni dibebaskan. Tuan Ruis merasa kesal karena niatnya untuk memasukkan Asni ke penjara gagal lagi. Ia menghampiri Asni dan mengungkapkan kekesalannya. Saat ini kau bisa bebas kembali, Asni. Tapi ingat, ada satu syarat yang kau harus penuhi. Asni sangat tidak menyukai Belanda. Asni mencoba membalas tatapan tajam Tuan Ruis. Syarat apa yang kau minta, Tuan Ruis yang terhormat? Temukan perampok yang sebenarnya. Seret dia ke sini. Jika kau tidak berhasil menemukan, maka kau yang harus dipenjara. Asni dan seluruh warga pun meninggalkan kantor OPAS. Keesokan harinya, Asni pergi ke sebuah daerah yang tidak jauh dari Kemayoran, yaitu Marunda. Kepergiannya itu ingin mencari tahu, sebenarnya siapa perampok yang beraksi di rumah Babah Yong malam itu. Mungkin perampok itu berasal dari daerah ini. Namun saat Asni sampai di perbatasan Kemayoran dan Marunda, Asni dihadang oleh 5 penjaga kampung Marunda. Hei anak muda, mau kemana kau? Saya mau lewat, Bang, maaf. Namun penjaga itu tersinggung karena Asni berjalan begitu saja. Hei, tidak ada sopan santunnya kau. Asni pun berhenti melangkah. Saya mau ke Marunda, Bang. Penjaga itu mendorong pundak Asni agak keras, seperti menantang Asni. Cari apa kau kemari, ha? Mau cari gara-gara dengan kampung ini? Asni hanya diam. Beberapa kali Asni minta izin untuk lewat. Namun para penjaga itu justru mendorong Asni seperti menantang. Lama-kelamaan kesabaran Asni habis.
saat Asni didorong para penjaga itu hingga jatuh. Saya kan sudah bicara baik-baik. Oh, kamu berani rupanya. Akhirnya perkelahian tidak bisa dihindarkan lagi. Asni dikeroyok oleh 5 penjaga kampung Marunda. Namun, seluruh jurus silat Asni mampu mengalahkan para penjaga itu dengan mudah. Mengetahui kehebatan silat Asni, para penjaga itu kabur dan akan melaporkan kepada Kang Bodong. Kabur! Kabur! Cepat lapor Kang Bodong! Kabur cepat! Kang Bodong merupakan pendekar di Marunda. Mendengar seluruh penjaga dikalahkan oleh Asni, Kang Bodong pun merasa marah. Berani-beraninya pemuda itu masuk ke kampung ini. Kang Bodong pun langsung menemui Asni yang saat itu masih berada di Marunda. Hai anak muda, lawan saya, jangan anak buah saya. Kang Bodong langsung menyerang Asni, namun Asni hanya menangkisnya. Tapi Kang, kedatangan saya kemari bukan untuk mencari keributan. Saya hendak mencari informasi mengenai perampok di rumah Babah Yong kemarin malam. Asni yakin Kang Bodong mengenal Babah Yong yang merupakan orang terkenal di Kemayoran. Kang Bodong belum menjawab pertanyaan Asni. Tiba-tiba datang seorang gadis menyerang Asni. Hiya! Gadis itu sangat lincah dan mahir dalam gerakan silatnya yang menipu. Namun seluruh serangan gadis itu sangat mudah untuk dihindari oleh Asni. Tidak butuh waktu lama, Asni mengalahkan gadis itu. Gadis itu hendak menendang Asni, namun kakinya terkilir. Tetapi untungnya gadis itu berhasil ditangkap oleh Asni di gendongannya. Gadis yang cantik, kata Asni dalam hati. Gadis itu segera marah karena kalah bertarung dengan Asni. Asni mengagumi kecantikan sang gadis. Ia hanya tersenyum. Mengapa kau tersenyum? Cepat lepaskan saya! Kang Bodong tertawa lepas. Ternyata gadis itu bernama Mirah. Ia adalah putri Kang Bodong. Dia anakku, Mirah namanya. Jika kau mau, kau berhak menikahi anak gadisku Asni. kenapa aku Kang? Aku telah berjanji akan menikahkan Mirah dengan pendekar yang mampu mengalahkannya. Asni terdiam. Ia mengingat tujuannya ke Marunda untuk mencari perampok, malah ditawarkan menikah dengan seorang gadis cantik. Bagaimana? Setuju? Saya tidak mungkin menolak menikahi gadis secantik putrimu Kang Bodong. Jika Mirah bersedia, saya akan menikahinya. Ternyata sedari tadi, warga yang melihat pertarungan antara Asni dengan Mirah, mereka bersorak senang. Akhirnya pendekar wanita Marunda telah menemukan jodohnya. Kampung kita akan jauh lebih aman. Dia akan menikah dengan seorang pendekar Kemayoran. Yeay! Hore! Kang Bodong mengajak Asni ke rumahnya. Di sana, Asni menceritakan dengan detail maksud kedatangannya ke Marunda. Setelah mendengar cerita Asni, Kang Bodong dan Mirah yakin bahwa perampok itu adalah Tirta. Pasti ini ulah Tirta. Siapa itu Tirta? Dia seorang pemuda berandal di Marunda itu. Pasti Tirta sudah lama merencanakan perampokan rumah Babah Yong. Beberapa hari kemudian, pesta pernikahan Asni dan Mirah pun digelar dengan meriah. Banyak tamu dari Marunda dan Kemayoran. Bahkan Lurah Kemayoran, Tuan Ruis, dan Babah Yong pun datang ke pesta itu. Bahkan Tirta, seorang perampok rumah Babah Yong pun turut hadir. Namun ia bukan ingin memeriahkan acara. Kehadirannya justru berniat untuk membunuh Asni. Pasti dia orangnya yang menjadi penghalang rencana. Kang Bodong pasti akan menyerahkanku ke Opas Kemayoran. Dan aku akan dipenjara. Lebih baik aku bunuh saja si Asni itu. Saat pesta pernikahan berlangsung, Tirta hendak mempersiapkan pistol untuk menembak Asni. Namun Kang Bodong melihatnya. Dengan segera Kang Bodong menahan tangan Tirta. Heh, berani kau melakukan itu di sini? Biar ku bunuh bocah menyebalkan itu. Tidak akan kubiarkan. Tarik-menarik pistol pun terjadi di dalam saku celana Tirta. Hingga tidak sengaja, pistol itu meledak di saku Tirta. Sialan. Peluru itu keluar dan menembus perut Tirta. Suara yang keras mengagetkan seluruh tamu undangan pesta. Tirta pingsan. Dengan segera para warga membawanya ke rumah sakit. Itu dia Tirta. Pasti tadi ia mencoba membunuhmu, namun digagalkan oleh ayah. Wah, terima kasih banyak Kang.
Sekarang kau harus memanggilku ayah. Iya, Ayah. Nyawa Tirta tak tertolong. Ia pun meninggal dunia. Seminggu kemudian, pesta pernikahan Asni dan Mirah diselenggarakan di Kemayoran dengan tak kalah meriahnya. Kini, Kemayoran jauh lebih aman setelah kematian Tirta. Cerita rakyat dari Betawi berjudul Murtado, Macan Kemayoran. Murtado merupakan seorang pemuda yang tampan. Ia tinggal di daerah Kemayoran. Murtado mempunyai sikap yang santun. Selain itu, ia juga pemberani dan selalu membela orang lemah. Saat itu, di Kemayoran belum sepenuhnya aman karena masih dijajah oleh Belanda. Selain itu, banyak pula gangguan dari penduduk Kemayoran yang jahat. Mereka seringkali meresahkan warga, terutama rakyat kecil. Para warga yang jahat itu memeras rakyat kecil dan mencuri hasil pertaniannya. Sejak kecil, Murtado dididik baik oleh sang ayah dengan ilmu agama dan pendidikan yang cukup. Selain itu, Murtado juga diajari ilmu bela diri oleh ayahnya sejak kecil, hingga Murtado menjadi seorang jawara yang hebat. Namun, ia tidak pernah sekalipun menyalahgunakan kemampuannya itu. Saat itu, Kemayoran semakin tidak aman karena Belanda mulai memperluas daerah penjajahannya. Pemimpin Kemayoran pun dijadikan kaki tangan Belanda yang disebut dengan Bek atau dikenal dengan Bek Lihun. Mereka sebenarnya orang pribumi yang sudah membantu penjajah Belanda. Bek Lihun memimpin Kemayoran dengan dibantu oleh Mandor Bacon. Keduanya merupakan pribumi, namun selalu membela Belanda. Murtado sebenarnya geram melihat perilaku Bek Lihun dan Mandor Bacon yang semena-mena dengan warga Kemayoran. Namun selama ini Murtado selalu menahan dirinya. Pada suatu hari, Kemayoran sedang mengadakan acara derapan padi. Mandor Bacon ditunjuk sebagai pengawas jalannya acara tersebut. Murtado pun hadir di sana. Di tengah jalannya acara, Mandor Bacon menggoda kekasih Murtado. Hai, kau sangat cantik sekali. Tapi kau berpacaran dengan si Murtado? Aku dong, kaki tangan Belanda. Seharusnya si cantik ini lebih pantas menjadi kekasihku. Mau? Murtado yang melihat itu menjadi geram. Hei Mandor Bacon, berani sekali kau mengganggu kekasihku. Memangnya kenapa? Aku bebas menyukai wanita manapun yang aku mau. Mendengar jawaban dari Mandor Bacon, membuat Murtado tidak bisa lagi menahan amarahnya. Mereka berkelahi. Berani-beraninya, kau harus mendapat balasan. Murtado mengeluarkan jurus-jurusnya. Mandor Bacon pun menghadapi serangan Murtado dengan kewalahan. Murtado dengan mudah mengalahkan Mandor Bacon karena mereka bukanlah lawan yang seimbang. Masih berani kau? Hah? Ampun. Mandor Bacon pun kabur dan melaporkan kejadian itu kepada Bek Lihun. Ia menyerangku di depan kerumunan banyak orang. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus mencari cara untuk membalas perbuatannya. Beberapa cara dirancang oleh Mandor Bacon dan Bek Lihun untuk mencelakai Murtado. Namun semua cara itu gagal. Akhirnya Bek Lihun menyerah. Ia mengakui kehebatan jurus bela diri Murtado. Ia pun memilih untuk bersahabat dengan Murtado. Sudah. Aku menyerah. Jurus-jurusmu sangat hebat. Serangannya tak terduga dan semuanya kena. Lebih baik kita bersahabat saja. Bagaimana? Dengan senang hati. Asalkan kalian tidak meresahkan warga Kemayoran lagi. Murtado pun dengan senang hati menerima tawaran persahabatan itu tanpa menyimpan dendam sedikit pun. Bahkan Murtado dan Bek Lihun sama-sama membantu memberantas kawanan perampok Kemayoran yang dipimpin oleh Warsa. Pada suatu hari, Bek Lihun dan Murtado sedang menikmati secangkir kopi bersama. Murtado, Belanda menegurku terus. Memangnya kenapa, Bek? Mereka berkata aku tak mampu menjaga keamanan Kemayoran ini karena Warsa dan anggota perampoknya terus beraksi. Jadi penduduk ini semakin miskin dan tidak mau membayar pajak ke Belanda. Kau mau membantuku? Mendengar tawaran itu,
Murtado pun bimbang. Jika ia membantu Beklihun, artinya ia membantu Belanda. Tapi jika ia tidak membantunya, ia tak enak kepada Beklihun. Apa yang harus aku lakukan? Kata Murtado dalam hati. Baiklah, aku mau membantumu untuk melawan Warsa, tapi bukan untuk kepentingan Belanda. Aku hanya ingin melindungi Kemayoran ini dari kekejian Warsa dan anak buahnya. Mendengar jawaban Murtado, Beklihun pun tersenyum senang. Terima kasih Murtado. Aku tahu dalam lubuk hatimu pasti tidak tega melihat warga semakin menderita karena perampokan. Murtado pun menyusun strategi dengan dibantu oleh Saomin dan Saripin. Ya, seperti itulah strateginya. Apa kalian sudah mengerti? Ya, mengerti. Malam itu, Murtado pun sampai di markas Warsa dan anak buahnya di Tambun. Sayangnya Warsa dan anak buahnya tidak ada di sana. Gagal kita. Tidak ada Warsa di sana. Iya, markasnya sepi. Murtado mendapat kabar kalau Warsa dan anak buahnya sedang di daerah Karawang. Tidak kehabisan akal, Murtado pun menyusun strategi lain dengan langsung menyusul ke Karawang. Kita segera berangkat ke Karawang. Sesampainya di Karawang, pasukan Murtado langsung berkelahi dengan pasukan Warsa. Oh, di sini kau rupanya. Terjadilah pertempuran yang hebat. Warsa mempunyai ilmu bela diri yang tak kalah hebatnya dengan Murtado. Anak ingusan sepertimu berani-beraninya melawanku. Namun Murtado tak kalah hebat. Ia mengeluarkan jurus-jurus terbaiknya. Ayo, buktikan kehebatanmu di depanku. Rasakan ini Warsa. Warsa pun kewalahan menghadapi Murtado. Akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh pasukan Murtado. Yang benar pasti akan menang. Dan Warsa meninggal di tangan Murtado. Para pasukan Murtado memilih untuk menyerah. Ampun Tuan, kami tidak akan mengulangi perbuatan kami. Jangan bunuh kami, Tuan. Tunjukkan di mana kalian simpan hasil rampokan kalian, maka akan aku ampuni. Murtado dan teman-temannya pun membawa pulang hasil rampokan Warsa ke Kemayoran. Mereka mengembalikannya pada pemiliknya masing-masing. Seluruh warga Kemayoran sangat senang dan berterima kasih kepada Murtado. Terima kasih Murtado. Akhirnya hasil panenku bisa dijual. Terima kasih Murtado. Kamu sangat berjasa untuk Kemayoran ini. Begitu juga Beklihun yang mendengar keberhasilan Murtado. Ia sangat senang. Sudah kukira kau pasti bisa menang Murtado. Apalagi melawan si Warsa itu. Sudah seharusnya aku menolong warga Kemayoran, Bek. Penguasa Belanda pun kagum dengan keberanian dan kegigihan Murtado dan teman-temannya. Murtado, kau sangat hebat. Maukah kau menjadi pemimpin Kemayoran? Menggantikan Beklihun yang sepertinya sudah kewalahan. Mohon maaf, Tuan. Sepertinya hal tersebut tidak perlu. Biarkan Beklihun yang memimpin. Saya ingin menjadi rakyat biasa saja. Dan saya akan berjuang membela kebenaran dengan jalan saya sendiri. Itu adalah cara Murtado menolak tawaran Belanda dengan halus. Karena jasa Murtado yang begitu besar untuk Kemayoran dan kehebatannya dalam bela diri, penduduk Kemayoran menjuluki Murtado dengan Macan Kemayoran.